pembelajaran, peserta didik mampu memahami, mengoperasikan dan mengaplikasikan perangkat berbasis AI di bidang umum maupun khusus, serta menyadari dampaknya terhadap kehidupan, teknologi, dan profesi di masa depan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan konsep dasar AI, yang kedua mengidentifikasi penerapan AI di bidang umum dan khusus, yang ketiga mengoperasikan aplikasi AI sederhana, yang keempat menganalisis dampak positif dan negatif AI, dan yang terakhir merefleksikan kaitan AI dengan profesi masa depan. Nah, apa sih definisi kecerdasan artifisial atau AI itu sendiri? Nah, AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia. Jadi AI itu seolah-olah dibuat bagaimana bisa kayak beroperasi seperti manusia. Tapi tetap yang buat AI itu manusia sendiri, bukan komputer dengan AI, manusia yang AI. Kemudian AI memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Jadi pada dasarnya AI adalah sebuah upaya untuk menciptakan mesin yang bisa berpikir layaknya manusia. Nah, pernah nggak kalian berpikir gimana sih kerja AI itu? Atau hanya mati-mati baik? Mati-mati baik ya? Nggak tahu cuma ngegawe AI gitu kan? Nah, untuk gambaran sedikit baik, cara kerja AI itu sendiri, misalkan kalian masukkan data nih, pasti kan data kalian itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa perintah suara, biasa kalian ngetik atau lebih banyak pakai suara nih untuk perintah AI ya? Atau langsung masuk gambar? Ngetik ya? Pernah lo pakai untuk perintah suara? Belum, berarti kebanyakan ngetik ya? Nah, misalkan ngetik atau perintah suara, teks atau gambar. Tapi bisa kan ngetik kan misal untuk masukkan gambar AI? Bisa ya? Nah, itu merupakan misalkan perintah kalian nih, masukkan data kalian berupa pertanyaan. Nah, prosesnya itu diolah oleh algoritma AI itu sendiri. Kemudian keluarannya itu sesuai dengan apa yang kalian minta. Entah itu kalian minta misalkan buatkan sebuah gambar, nanti keluar pun gambar. Misal buatkan sebuah catatan, keluar pun sebuah catatan. Jadi apa yang kalian minta itulah yang dikeluarkan oleh AI. Aku kirimkan link Quizizz, tahu kan Quizizz? Pasti pernah pakai kan? Nah, silakan kalian buka link Quizizz yang ibu bagikan.
belajar mengajar. Contoh penerapannya: A. Pembelajaran online. B. Akses sumber belajar digital. C. Penggunaan aplikasi pendidikan interaktif. D. Sistem manajemen pembelajaran. E. Analisis data siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. F. Penggunaan chatbot untuk membantu siswa. G. Pengembangan konten pendidikan digital. Tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Di kehidupan yang sekarang itu kita memang bergantung dengan
mempengaruhi kita, apalagi membuat kita itu bergantung dengan AI. Nah, jadi kecerdasan artifisial telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita, terutama manusia, mulai dari mempermudah pekerjaan kita sehingga meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Tadi yang telah kalian diskusikan itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang relasi, dan namun kita manusia tidak boleh selalu bergantung kepada AI, karena teknologi hanyalah alat bantu, bukan pengganti sepenuhnya peran manusia. Jadi jangan sepenuhnya bergantung dengan AI, apalagi AI sekarang sangat mempermudah kita, apalagi untuk kalian para pelajar. Asal dikit-dikit ada soal di balik guru, pasti lari ke AI. Tapi jangan terlalu bergantungan. Kemudian ketergantungan berlebihan dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta tanggung jawab sosial. Artinya jika kalian kebanyakan menggunakan AI, pasti kalian itu dapat jadi berpikir secara kritis. Ada lagi untuk buntu gara-gara AI, apalagi kreativitas telah di awal-awal dengan AI. Itu AI sebaiknya dimanfaatkan secara bijak sebagai pendukung, sementara manusia tetap menjadi pengendali. Artinya bukan AI yang mengendali kita, tapi kita yang mengendali AI. Jadi AI hanya sebagai pendukung, sementara kita sebagai pengendali utama dalam mengambil keputusan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Oke, baik, sekian mungkin untuk pembelajaran pengenalan serta pengoperasian AI hari ini. Jika ada kesalahan selama penyampaian Ibu mohon maaf. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya.